selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bu Fitri dan rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari audit kami yang berjudul Prepaid Expenses atau biaya dibayar di muka. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Rama, dan rekan saya Keisha Azara Salvabila dan juga Elvina Oktaviani. Untuk kesempatan yang pertama akan dimulai dengan rekan kami yaitu Elvina Oktaviani. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beban dibayar di muka. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 9, biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayar pada periode saat ini. Namun, perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu di awal. Biaya ini dicatat sebagai aktivitas sebelum digunakan, sebab itu biaya ini masuk kategori aktiva lancar. Lanjut. Di sini ada contoh kasus. PT ABC membayar premi asuransi tahunan untuk kendaraan perusahaan sebesar 12 juta rupiah pada bulan Januari 2024. Premi ini mencangkup perlindungan asuransi untuk periode 12 bulan dari Januari 2024 hingga Desember 2024. Karena pembayarannya dilakukan di awal periode, biaya asuransi ini dianggap sebagai biaya dibayar di muka pada akhir bulan. PT ABC akan mengakui biaya asuransi sebesar 1 juta atau 12 juta dalam setahun 12 bulan sebagai biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi, sementara sisanya akan tercatat sebagai aset di neraca. Di sini ada pembukuan di bulan Januari 2024 atau pembayaran di muka. Di debitnya biaya dibayar di muka sebesar 12 juta, kemudian kreditnya 12 juta juga. Terus setiap bulan atau pengakuan biaya di debitnya beban asuransi sebesar 1 juta, kreditnya biaya dibayar di muka sebesar 1 juta. Di sini ada sifat beban dibayar di muka. Yang pertama, mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, beban telah terjadi dan akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang ketiga, bagian dari beban dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan. Kemudian jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya sewa gedung. Yang kedua, biaya periklanan. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Yang keempat, pajak kendaraan, PPN, dan PPh 25. Lanjut. Baik, di sini ada metode pencatatan. Yang pertama, pendekatan neraca atau pendekatan harta. Pembayaran premi untuk beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan pengakuan beban sebesar manfaat yang diperoleh perusahaan. Lanjut. Kemudian ada metode pencatatan pendekatan rugi laba atau pendekatan beban. Pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, bukan beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum jatuh tempo atau belum dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Baik, di sini Kasus. ada kasus dan selanjutnya Oke, itu dibacakan oleh Rama. terima kasih untuk Saudari Elvina. Contoh kasus, PT Maju Jaya membayar biaya sewa kantor sebesar 12 juta rupiah untuk periode 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Pembayaran dilakukan di muka pada tanggal 1 Januari 2024. PT Maju Jaya menyusun laporan keuangan akhir setiap bulan.
bagaimana pencatatan jurnal menggunakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi pada yang pertama tanggal 1 Januari 2024 saat pembayaran dilakukan. Kedua, tanggal 31 Januari 2024 penyesuaian akhir bulan. Pendekatan neraca. Pada pendekatan ini, biaya sewa diakui sebagai aset terlebih dahulu, yaitu akun biaya dibayar dibuka yang akan dikurangi seiring waktu sesuai dengan masa manfaatnya. 1 Januari 2024, pencatatan pembayarannya adalah debit biaya dibayar dibuka sebesar 12 juta rupiah, kredit kas 12 juta rupiah. 31 Januari 2024, penyesuaian untuk 1 bulan 12 juta rupiah dibagi 12, sama dengan 1 juta rupiah. Debit biaya sewa 1 juta rupiah, kreditnya biaya dibayar di muka 1 juta rupiah. Pendekatan laba rugi. Seluruh biaya sewa langsung diakui sebagai biaya sewa saat pembayaran dilakukan. Kemudian, bagian yang belum digunakan dikoreksi menjadi aset pada akhir periode. 1 Januari 2024, pencatatan pembayarannya adalah debit biaya sewa 12 juta rupiah, kreditnya kas 12 juta rupiah. 31 Januari 2024, penyesuaian untuk bagian yang belum digunakan 12 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Debitnya biaya dibayar di muka 11 juta rupiah dan kreditnya biaya sewa 11 juta rupiah. Lanjut. Pada kedua metode, saldo akhir aset biaya dibayar di muka dan biaya sewa dalam laporan keuangan akan sama, yaitu aset atau biaya dibayar di muka 11 juta rupiah, beban sewa atau laba rugi sebesar 1 juta rupiah. Tujuan audit atas beban dibayar di muka. Satu, meyakinkan bahwa saldo pertanggal neraca merupakan biaya yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Kedua, memastikan bahwa penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembenaran yang wajar terhadap kiraan tersebut, serta masih mempunyai nilai manfaat. Tiga, meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun yang berjalan yang telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Empat, menentukan bahwa perkiraan tersebut telah diklasifikasi dengan tepat dalam hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Pajak dibayar di muka. Suatu sistem pajak di mana pembayaran pajak baik individu maupun perusahaan harus membayar jumlah pajak yang diestimasi di muka. Sebelum tahun pajak berakhir, jumlah pajak yang dibayarkan di muka didasarkan pada perhitungan perkiraan pendapatan atau transaksi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Keisha Salvabila. Silakan. Oke, selanjutnya ada tujuan pajak dibayar di muka. Apa aja tujuan dari pajak dibayar di muka? Pertama itu ada mencocokkan beban pajak dengan periode yang relevan. Yang kedua itu kita memanage arus kas dan mengelola pembayaran pajak. Yang ketiga, menghindari kesalahan dari pelaporan pajak dan juga adanya pemborosan. Yang keempat itu kita mengelola supaya nggak adanya resiko yang pajak yang tidak terduga dan juga merencanakan pajak yang lebih baik. Lalu selanjutnya itu kita akan ngebahas terkait case pada materi kali ini. Yaitu ada 4 transaksi, ada di 2016 dan juga di 2015. Transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 2 Januari 2016, adanya penyewaan gedung kantor pusat untuk 2 tahun mulai dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2016 sejumlah 225 juta. Lalu di transaksi kedua ada di tanggal 5 Maret yaitu untuk rumah direksi untuk penyewaan selama 6 bulan mulai dari 1 Maret 2016 sampai 31 Agustus. Lalu jumlahnya 180 juta
Lalu transaksi ketiga itu di tanggal 15 Juni 2016 untuk gudang pertama. Penyewaan selama 1 tahun mulai dari 1 Juni 2015 sampai 31 Mei 2016. Lalu terakhir itu transaksi gudang kedua untuk 6 bulan dimulai dari 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dengan nominal 21 juta. Selanjutnya itu kita akan menggunakan Microsoft Excel. Saya akan ngejelasin gimana dapat angka-angka atau nominalnya. Di transaksi pertama itu, kantor pusat itu kan mulai sewanya itu kan pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Berarti kurang lebih selama 2 tahun. Yaitu dengan biayanya itu 225 juta. Di awalnya itu kan 1 Januari 2015. Diakhiri pada 31 Desember 2015. Ini untuk khusus tahun 2015 dan ini kolom untuk khusus 2016. Yaitu Guys, berarti untuk guys ya, itunya belum kelihatan, masih slide yang tadi. bentar. Udah belum, Bu? Sudah. Oke, aku ulang ya. Jadi kita kan ada 4 transaksi tentang biaya dibayar di muka kan. Untuk transaksi pertama itu kan kantor pusat. Diawali penyewaannya itu tanggal 1 Januari 2015. Lalu berakhir di tanggal 31 Desember 2016. Berarti periode penyewaannya itu yaitu 2 tahun dengan biaya 225 juta. Nah, di awalnya ini kan tanggal 1 Januari 2015. Berarti untuk di 2015 akan berakhir di 31 Desember 2015. Berarti periodenya ada 12 bulan, yaitu karena 1 tahun kan dari Januari sampai Desember. Lalu untuk di 2016 kita ketemu lagi Januari sampai Desember 2016. Jadi jumlahnya kan 12 bulan juga, yaitu 1 tahun. Jadi di jumlah periode dia nyewa itu totalnya 24 bulan. Nah, biaya sewa per bulannya gimana dapat segini? Yaitu kan dari sama dengan biaya total keseluruhannya itu kan 225 juta. Lalu kita bagi dengan banyaknya periode jumlah dia nyewa, yaitu 24 bulan. Jadi dapatnya 9.375.000 untuk per bulannya. Lalu yang ditanyakan itu kan biaya sewa 2016, khusus tahun 2016 doang. Gimana caranya dapat sekian? Yaitu kita kali aja per bulannya ini dikali banyaknya dia sewa di tahun 2016. Yaitu 12 bulan kan. Jadi kali 12. Dapatlah sekitar 112.500.000 untuk biaya sewa hanya khusus di 2016. Itu transaksi pertama. Lalu kita lanjut untuk transaksi kedua, yaitu rumah direksi. Dia rumah direksi awal sewa itu di 1 Maret 2016. Lalu berakhirnya itu di 2016 di Agustus akhir nih. Berarti dari Maret sampai Agustus itu cuma 6 bulan doang. Dengan jumlahnya itu 180 juta. Nah, awalnya itu kan 1 Maret 2016. Diakhiri juga 31 Agustus 2015. Karena ini kolomnya khusus tahun 2015, berarti dia nggak ada di tahun 2015. Tapi kita adanya di kolom 2016. Itu 1 Maret 2016 sampai 31 Agustus 2016 itu jaraknya berapa sih? Yaitu 6 bulan. Berarti jumlah dia sewa itu cuma 6 bulan. Jadi biaya sewa per bulannya yaitu 180 juta ini kita bagi dengan banyaknya dia sewa 6 bulan. Jadi dapatlah 30 juta itu untuk sewa per bulan dia. Nah, lalu untuk biaya sewa 2016 berapa? Nah, 2016 itu berarti sama dengan biaya per bulan ini kita kalikan di tahun dia sewa di 2016. Kebetulan
Transaksi kedua itu emang hanya di 2016 selama 6 bulan. Berarti kita kali 6. Berarti sama dengan 180 juta untuk transaksi kedua. Lalu untuk transaksi ketiga, yaitu adalah gudang pertama. Dimulai pada tanggal 1 Juni 2015 dan diakhir pada 31 Mei 2016. Ini berarti menyangkut 2 tahun, ada tahun 2015 dan juga ada tahun 2016. Berarti kurang lebih 1 tahun jaraknya. Dengan biayanya itu 36 juta. Oke, di awalnya itu kan 1 Juni 2015. Lalu di akhirnya pasti Desember juga di 2015. Nah, di tahun 2015 dia cuma terdapat 7 bulan doang nih dari Juni sampai dengan Desember. Lalu untuk 2016 berarti ketemu lagi nih di awal yaitu Januari. Nah, di akhirnya itu kan 31 Mei 2016. Berarti jarak dari Januari ke Mei itu cuma 5 bulan. Jadi jumlah dia sewa itu selama dari 2015 sampai 2016 itu ada 12 bulan. Atau bisa kita katakan dia nyewa selama 1 tahun. Nah, untuk dapat biaya sewa ini per bulan, tentunya dengan cara 36 juta ini kita bagi dengan banyaknya dia sewa, yaitu 12 bulan. Dapatlah 3 juta. Lalu ditanya nih, 2016 kita keluar berapa duit sih? Gitu. Ya udah kita tulis sama dengan 3 juta ini per bulannya kita kali dengan banyaknya 2016, yaitu 5 bulan. Berarti kali 5. Dapatlah 15 juta. Lalu itu untuk transaksi yang ketiga, untuk gudang pertama. Dan terakhir itu kita ada transaksi gudang kedua. Diawali sewanya itu 1 Oktober 2015. Lalu diakhiri di 31 Maret 2016. Lamanya periode berapa? Yaitu 6 bulan. Cuma 6 bulan dengan jumlah biaya 21 juta. Diawali kan ada 2015 nih, di awalnya 1 Oktober 2015, di akhirnya juga berarti di Desember 2015, berarti dari Oktober ke Desember 2015 itu 3 bulan. Lalu di 2016 itu kan pasti kita ketemu nih di awal bulan, yaitu Januari 2015. Lalu di akhirnya itu 31 Maret 2016. Januari ke Maret kan cuma 3 bulan. Berarti sewa dia selama 2015 ke 2016 itu kurang lebih 6 bulan doang sewanya. Terus biaya per bulannya berapa? Tadi biaya dia bayar itu kan 21 juta. Kita bagi dengan jumlah dia sewa. Banyaknya bulan dia sewa, 6 bulan. Jadi 3.500.000. Lalu untuk biaya 2016 itu kita keluar berapa sih? Ya udah, dari biaya sewa per bulannya ini kan 3.500.000. Kita kali dengan banyaknya dia sewa di di tahun 2016. Sorry, berarti kurang lebih 3 bulan dua. Berarti 10.500.000. Nah, itu kan udah tahu nih tentang skala waktunya. Lalu kita langsung kayak kelompokkan nih biaya sewa 2015 berapa, biaya sewa 2016 berapa. Tentunya transaksi pertama itu ada 225 juta ribu rupiah dengan waktu atau periode 2 tahun atau 24 bulan. Berarti sewa bulannya yaitu sama dengan eh, kita ulang lagi jumlah dia bayar dibagi 2 tahun sama dengan banyaknya bulan itu 24 bulan. Jadi dibagi 24. Kurang lebih 9.375.000 rupiah. Lalu di tahun 2015 itu dia harus bayar berapa sih? Gitu kan. Di transaksi pertama yaitu biaya per bulannya ini kita kali dengan nih 2015 kan cuma di transaksi pertama itu kan 12 bulan atau 1 tahun. Ya udah kita kali 12. Berarti untuk transaksi pertama yaitu kantor pusat di tahun 2015 kita bayar kurang lebih 112.500.000 rupiah. Terus kalau di 2016 kenapa bisa sama? Karena di sini kan 2 tahun, berarti 1 tahun untuk di 2015, 1 tahun 2016. Lalu untuk transaksi kedua yaitu 180 juta ribu rupiah. Transaksinya penyewaannya itu cuma 6 bulan. Berarti untuk 3 penyewaan
per bulannya 180 juta, kita bagi dengan lamanya dia sewa, 6 bulan. Ya 6 bulan. Berarti kurang lebih 30 juta. Nah, kenapa di sini kosong? Karena ini di transaksi kedua itu dimulainya di tahun 2016 dan diakhiri juga 2016. Jadi 2015 dia tidak ada pembiayaan sewa. Tapi di 2016 ada, yaitu 180 juta. Dari mana? Dari biaya per bulan ini kita kalikan dengan banyaknya dia sewa. Yaitu dia sewa di 2016 itu kan 6. Nah, gitu. Terus untuk transaksi ketiga, 36 juta rupiah selama 1 tahun. Yaitu kita biaya sewanya sama dengan 36 juta kita bagi selama 1 tahun, berarti 12 bulan. Dapatlah 3 juta nih per bulannya. Lalu untuk biaya di 2015 sama dengan biaya sewanya itu kan per bulannya 3 juta. Lalu di transaksi ketiga, di 2015 ini, dari Juni ke Desember itu cuma 7 bulan. Berarti 3 juta kita kalikan dengan 7 bulan. Dapatlah 21 juta. Lalu untuk 2016, dengan 3 juta ini per bulannya itu kita kali banyaknya dia sewa di 2016, yaitu 5 bulan. Kali 5 bulan, dapatlah 15 juta. Lalu untuk transaksi terakhir, yaitu 21 juta, kita ada sewanya itu selama 6 bulan. Berarti sewa per bulannya sama dengan 21 juta, kita bagi dengan 6 bulan. Dapatlah 3.500.000. Nah, untuk biaya sewa di 2015 ini, yaitu dapat dari 3.500.000. Kita lihat di sini, 2015 ini berapa bulan? Oh, cuma 3 bulan. Oh, berarti kali 3 bulan. Dapatlah 10.500.000. Lalu untuk di biaya sewa 2015, kenapa ini bisa sama? Karena di 2016 jaraknya itu dari Januari ke Maret itu juga 3 bulan. Jadi sama nih 3 bulan juga. Jadi biaya per bulannya ini kita kalikan 3. Jadi hasilnya 10.500.000. Lalu kita masukkan ke kertas kerja setelah itu. Nah, ini kertas kerja ini saldo awal untuk 2000 gedung kantor pusat dengan periode jadi 1 Januari sampai 31 Desember 2016 digunakan yaitu 2 tahun. Yaitu untuk 2015 dia ada biaya sekitar 112.500.000. Lalu ada pembayarannya itu di tahun 2016. Di tanggal 2 nih dia bayar dengan nomor bukti BK 2116. Lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya 225 juta rupiah. Terus per bulannya berapa? Per bulannya itu ada 9.375.000 rupiah. Lalu untuk 2016 dibebankannya itu sekitar 112.500.000 rupiah sama dengan 2015 karena 2 tahun, setahun di 15, tahun di 16. Lalu untuk di rumah direksi, jangka waktunya itu dari 1 Maret 2016 sampai 31 Agustus 2016. Cuma dipakainya 6 bulan. Lalu untuk saldo awal 2015-nya nggak ada karena tahunnya ini tahun 2016. Dengan pembayaran di tahun 2016 itu tanggal 5 bulan Maret 2016 dengan nomor bukti BK 15 3 garis miring 16 dengan jumlah bayarnya itu 180 juta. Yaitu per bulannya kita sewanya itu 30 juta. Lalu untuk biaya di 2016 ada 180 juta. Lalu untuk transaksi gudang pertama. Gudang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016. Ini melibatkan tahun di 2015 dan juga melibatkan tahun 2016. Dipakainya yaitu 12 bulan, 1 tahun. Yaitu
Di tahun 2015 ada 21 juta, lalu pembayaran di 2016 itu terjadi pada tanggal 15 Juni 2016 dengan kode bukti bayar itu BK 35 garis miring 1 V dan garis miring 16 dengan biayanya itu 36 juta. Terus per bulannya itu kita kena 3 juta. Untuk di 2016 biayanya itu 15 juta doang. Terus untuk transaksi terakhir, gudang kedua dimulai sewanya itu kan tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. Ada 2 tahun lagi, yaitu tahun 15 dan juga tahun 16. Digunakannya cuma 6 bulan nih. Di bulan pertama, di bulan, 3 bulan di tahun 15, 3 bulan di tahun 16. Pertama di tahun 15 ini kita terkena 10.500.000. Dengan dibayarnya di tahun 2016 ini dibayarnya tuh 10 Oktober 2016 dengan kode bukti itu NBK 52 garis miring X garis miring 16 dengan biayanya itu 21 juta. Lalu per bulannya kena 3.500.000 dan selama 2016 kita akan kena 10.500.000. Itu kertas kerja dari kasus materi kali ini. Lalu kesimpulannya eh, kesimpulannya itu adalah oke, biaya sewa terkait periode periode mendatang atau di 2017, karena kan tadi kan ada tahun 2015 dan juga tahun 2016. Lalu periode untuk di masa yang akan datang atau 2017 dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Contohnya adalah ada kantor gedung pusat dengan sisanya itu ada 112.500.000. Nah, lalu untuk biaya terkait periode manfaat di tahun 2016, yaitu kita bebankan sebagai beban sewa. Ada rumah direksi, ada gudang pertama, dan ada gudang kedua. Nah, beban sewa dihitung secara profesional nih, sesuai dengan periode manfaatnya. Lalu, bisa kita katakan, transaksi biaya sewa di muka PT Seroja selama tahun 2016 itu masih wajar, dan kita udah menghitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Biaya dibayar di muka dan biaya sewa telah dialokasikan secara proporsional berdasarkan periode manfaatnya. Nggak ada juga penyimpangan ataupun kesalahan. Itu kesimpulan dari cash tadi yang kita udah belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 12. Rizky, dari tadi nggak kedengeran Rizky. Rizky ada yang mau tanya? Nah, Bu, Ada yang mau ditanya ke kelompok 12? belum ada sih, Bu. Nanti Oh, mungkin ya, Bu. oke. Eh, Ibu masukkan, nggak ada sih. Bagus sudah. Hai. Presentasinya bagus, terus PPT-nya juga udah bagus sih. Udah cukup lah. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu berhentiin